Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 pilar atau 5 alasan kenapa saya sendiri bergabung ke PT Melia Sehat Sejahtera. Nah, yang pertama ada dari company profile atau latar belakang perusahaan. PT Melia Sehat Sejahtera. Nah, PT Melia Sehat Sejahtera nih sudah berdiri sejak tahun 2003 sampai sekarang 2022, bener gak? Nah, dari 2003 nih sampai 2022 kira-kira sudah berdiri selama berapa tahun, A? Kurang lebihnya 19 tahun, bener gak? Nah, kira-kira nih perusahaan yang udah berdiri selama 19 tahun ada gak unsur penipuan, A? Pasti gak ada, bener gak? Kalau semisal nih perusahaan kami ilegal, pasti 1 sampai 2 bulan juga sudah diobrak-abrik sama negara, bener. Nah, siapa sih pemilik PT Melia Sehat Sejahtera? Yaitu Bapak Insinyur Syukur Nababan. Tahu gak siapa beliau? Nah, beliau adalah anggota DPR RI, berarti asli orang Indonesia. Nah, beliau menjabat selama berapa tahun? Yaitu menjabat selama 3 periode atau kurang lebihnya 15 tahun. Nah, sebelumnya nih, suka komunitas gak? Nah, dan di Jawa Barat juga kita mempunyai komunitas yang bernama The Team Forbid. Nah, siapa sih yang membuat komunitas ini? Yaitu Bapak Haji Muhammad Al-Haddad. Nah, pernah denger gak nama beliau? Nah, beliau adalah anggota DPRD Kota Bandung. Dan beliau menjabat selama 2 periode atau kurang lebihnya 10 tahun. Nah, dan lebih hebatnya lagi di komunitas kami nih langsung di backup langsung oleh Bapak Ridwan Kamil. Tahu gak Bapak Ridwan Kamil siapa? Adalah Gubernur Jawa Barat, bener gak? Berarti kira-kira nih mantep banget gak dari segi pembackupan perusahaan kami. Mantep banget ya, pemiliknya udah dewan-dewan ibaratnya. Nah, dari surat-suratnya juga udah lengkap. Yang pertama ada dari SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Nah, yang kedua ada dari apa? Dari CUPLT, adalah Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung dan Tetap. Nah, yang ketiga ada dari IUPW, Izin Usaha Perdagangan Berjenjang. Ngedengar kata berjenjang nih, yang pikirin apa? Jangka panjang, bener atau berkelanjutan. Jadi tidak bakal nih kok perusahaan kami berdiri sebentar karena sudah memiliki surat IUPB ini. Kira-kira dari pilar pertama nih ada pertanyaan gak? Nah, berarti kita langsung ke pilar yang kedua atau dari produk. Nah, ngedengar kata produk nih, yang ada di pikiran apa? Pasti harus jual-jualan, bener gak? Nah, tapi hebatnya di perusahaan kami adanya produk nih, kita tidak diharuskan jual-jualan. Tapi adanya produk ini biar tidak money game atau uang ketemu uang, bener gak? Ibaratnya judi. Nah, yang pertama ada dari apa? Dari Melia Propolis. Nah, Melia Propolis ini terbuat dari air liur lebah. Nah, yang mengandung apa? Yang mengandung bioflavonoid. Fungsinya sendiri buat mendetok virus, bakteri, dan jamur. Nah, yang kedua ada dari Melia Biang. Nah, Melia Biang sendiri ini terbuat dari asas atau air awal susu ibu sapi ya, bukan susu ibu-ibu. Nah, yang mengandung apa? Yang mengandung kolostrum. Tahu gak kolostrum fungsinya buat apa? Nah, fungsinya sendiri buat meregenerasi sel atau menghidupkan sel-sel yang udah mati. Semisal nih semakin tua nih sel-sel yang dalam tubuh semakin mati apa semakin hidup, pasti semakin mati, bener gak? Nah, dan fungsinya buat apa lagi? Yaitu buat memperkuat daya. Nah, ini tapi buat yang udah nikah, bener gak? Kalau yang belum ya jangan coba-coba. Nah, yang ketiga ada dari Melia Skincare. Nah, kalau dari Melia Skincare sendiri nih saya tidak bisa menjelaskan karena saya bukan pengonsumsinya. Kalau semisal pengen tahu nih tinggal ikut aja ke acara, ntar ada yang ngejelasin ketika acara. Nah, dan dari produk kami juga sudah memiliki surat-surat. Yang pertama ada dari BPOM. Tahu gak BPOM? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, yang kedua ada dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang ketiga ada dari MUM, Majelis Ulama Malaysia. Lah, kok kenapa sih ada kata Malaysia? Nah, jadi perusahaan kami ini langsung bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Malaysia yang bernama PT Herbal Sen.
Nah yang keempat ada dari Depkes, Departemen Kesehatan. Nah yang terakhir nih ada surat yang paling mantap, yaitu surat GMP atau Good Manufacturing Practice. Nah surat GMP ini fungsinya buat apa sih? Nah misalnya A mau ke luar negeri nih, nah A gak bakal dikenai bea cukai ketika membawa produk dari Melia Sehat Sejahtera. Nah di Indonesia nih A yang mempunyai surat GMP ini hanya ada dua. Yang pertama dari Sido Muncul, yang kedua dari Melia Sehat Sejahtera. Berarti mantep banget gak suratnya? Mantep banget bener gak? Nah yang ketiga ada dari Marketing Plan. Nah Marketing Plan apa sih? Yaitu sistem pemasaran. Nah semisal nih di sini saya bukan membeda-bedakan tentang di sini bisnis di luar sana sama kerja. Dan di sini ada Melia Sehat Sejahtera. Nah A umumnya nih ketika kerja di luar sana ya, ketika misal di kantoran nih umumnya digajinya berapa bulan sekali ya? 30 hari bener gak? 30 hari kerja baru dapat yang namanya uang atau gaji, bener gak? Ada gak yang namanya target A? Target. Misal target waktu nih, apalagi di bisnis target pemasukan, bener pasti ada. Nah dan ada gak A yang namanya level atau jabatan? Pasti ada ya, soalnya gak bakal semua orang menjadi bos, bener gak? Yang capek kan karyawan, bener. Yang enak siapa? Bos, bener. Nah dan misal di bisnisnya ada yang namanya poin. Nah apa sih poin? Jangan jauh-jauh, misal jadi sales nih ya, ketika si barangnya laku uangnya masuk kemana? Pasti ke perusahaan, bener gak? Jadi si salesnya itu hanya mendapatkan poin. Nah ketika si poinnya udah penuh nih baru dapat yang namanya reward atau hadiah. Nah tapi ketika si poinnya gak nyampe targetnya atau gak penuh, berarti bakal dapat hadiah gak? Pasti enggak, bener gak? Nah berarti kita harus tutup poin atau belanja sama diri kita sendiri. Soalnya lebar, bener gak? Kerja 1 bulan percuma kalau gak digaji, bener. Nah rata-rata nih orang traumanya dengan dengan MLM nih ada yang namanya tutup poin atau belanja sama sendiri. Dan modal di luar sana berkali-kali. Nah kok kenapa sih modal berkali-kali? Semisal nih buka warung cilok ya, ketika si bahannya habis besoknya harus modal lagi gak? Pasti modal, bener gak? Berarti modal berkali-kali, bener. Nah semisal di luar sana menggunakan sistem apa sih? Yaitu menggunakan sun system atau matahari, mencari banyak-banyak orang. Lah kok kenapa sih cari banyak-banyak orang? Misal nih buka warung nih pengen 2 orang pembeli apa banyak-banyak pembeli? Pasti banyak-banyak, bener gak? Karena semakin banyak nih pelanggan semakin menguntungkan. Nah bagaimana sih dengan Melia Sehat Sejahtera? Di Melia Sehat Sejahtera 1 hari kerja dibayar besok masuk ke rekening. Jadi kita gak diamplopin. Kalau misalnya diamplopin pasti gak ada unsur penipuan. Dari atasan kan pasti ada yang namanya koruptor, bener. Jadi kita langsung dari perusahaan masuk ke rekening masing-masing. Nah dan di Melia itu gak ada yang namanya target. Target gak ada. Lah kok kenapa sih? Karena kerjanya fleksibel lah, 2-3 jam doang. Ada gak waktu nih 2-4 jam doang? Mau siang, mau malam, mau subuh juga bisa. Pasti ada ya, bener. Nah daripada nih waktu 2-4 jam doangnya itu dipakai main-main gak jelas, mending pakai cari uang, bener gak? Nah dan di Melia itu gak ada yang namanya level atau jabatan. Atau Pak Jokowi gak? Nah beliau adalah presiden, bener gak? Tapi ketika di luar sana, tapi ketika kumpul-kumpul nih di Melia, beliau sama rata member. Kira-kira di bisnis nih enak gak? Gak ada atasan, gak ada bawahan. Pasti enak, bener gak? Jadi gak ada yang ngatur-ngatur. Nah dan di Melia sendiri gak ada poin, tupo, sama reward. Lah kok kenapa sih? Jadi kita kan dibayarnya cash, gak nunggu 1 minggu, gak nunggu 1 bulan. Ketika ada omset hari ini nih dibayar besok. Nah dan modal di Melia 1 kali seumur hidup dan dapat diwariskan. Nah kalau nih suruh milih modal yang berkali-kali apa milih modal yang sekali seumur hidup? Pasti milih modal yang sekali seumur hidup, bener gak? Soalnya lebar, ibaratnya sayang, ketika uang udah dipegang harus dikeluarin lagi, bener gak? Benar. Nah dan gimana sih sistem di Melia? Yaitu menggunakan sistem binary.
Pernah ngedenger gak kata binari? Nah binari ini apa sih? Nah misal A punya gak 2 temen nih yang masih hidup dan suka duit, pasti banyak bener gak? Nah A cukup kenalin si A, cukup kenalin si B, cukup 2 temen A doang. Kenalin si A dapat penghasilan, si B dapat penghasilan, maka A juga dapat penghasilan. Nah si 2 ini bukan bawahan A tapi partner, ibaratnya joker bener gak? Nah A kira-kira dari segi marketing plan ada pertanyaan gak? Nah kalau A suruh milih nih, milih yang ini apa yang ini, pasti milih yang ini bener gak? Kerjanya fleksibel, modalnya juga 1 kali bener gak? Nah lanjut kita ke pilar yang keempat, yaitu apa sih? Yaitu transparansi. A tahu gak artinya transparansi? Ibaratnya keterbukaan. Nah keterbukaan antara apa sih? Yaitu antara member terhadap perusahaan dan sebaliknya perusahaan terhadap member. Jadi kita mempunyai website yaitu yang bernama www.meliasehatsejahtera.com. Nah website ini buat apa sih? Yaitu buat melihat bonus harian, yang kedua bonus mingguan, yang ketiga bonus bulanan, yang keempat perkembangan jaringan, yang kelima bonus produk. Intinya kita buat melihat bonus-bonus. Kira-kira paham gak dari pilar yang keempat? Nah kita lanjut ke pilar yang kelima, yaitu support system dan team leader. Nah support system ini apa sih? Yaitu semisal nih A punya gak temen yang paling jauh, punya semisal A di Pangandaran dan temen A di Jakarta. Nah secara logikanya nih ketika A udah gabung ke Melia nih, semisal temen A ini nanyain, temen A ini yang di Jakarta nanyain A bisnisnya kayak gimana, secara logikanya nih temen A yang harus ke Pangandaran apa A yang harus ke Jakarta? Pasti temen A yang harus ke Pangandaran bener gak? Nah tapi enaknya di Melia si temen A ini gak harus jauh-jauh ke Pangandaran, soalnya kasihan oge bener tuh. Nah jadi cukup temen A ini diarahin ke tim leader yang ada di Jakarta. Nah ketika ini si temen A udah dijelasin sama tim, nah ketika beliau mau bergabung nih, bonusnya 100% buat siapa? 100% masuk ke rekening AA. Yang capek-capek siapa? Tim leader bener gak? Yang keringetan tim leader. Tapi ketika si teman A bergabung nih, bonusnya masuk ke siapa? Masuk ke AA. AA capek gak? Enggak. Berarti yang hidupnya enak di sini siapa? Bener gak? AA gak capek, yang capek kan tim leader bener. Tapi ketika begitu si teman A bergabung nih, yang enak siapa? AA bener gak? Nah jadi tim leader ini apa sih? Yaitu fasilitator atau yang memfasilitasi member. Nah udah itu dari sekilas dari 5 pilar. Kira-kira nih menurut A ada pertanyaan gak? Nah kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke sesi berikutnya tentang cuan-cuannya, bener gak? Nah tapi di sesi berikutnya bukan saya lagi yang menjelaskan A, tapi ada sosok leader yang sangat mantap banget ilmunya.